Mari saya undang untuk anak sekolah minggu supaya kita maju bersama sekolah minggu dan GC. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan GC, Bapak Ibu. Tuhan baik yang hadir hari ini ya Tuhan Yesus Tuhan, maupun yang tidak dapat hadir hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Tuhan, menutup tahun ini ya Tuhan Yesus, biar mereka ya Tuhan dipenuhi kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka dipenuhi kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Rahmat Allah yang melimpah ya Tuhan atas-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus kalau mereka boleh akan lalui tahun ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih mereka sehat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan mereka boleh diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Tuhan. Terus Tuhan tangan-Mu Allah ada atas hidup mereka ya Tuhan. Tangan-Mu ada atas hidup mereka ya Tuhan. Tangan-Mu ada atas hidup mereka ya Tuhan. Sehingga perlindungan yang sempurna Tuhan, berkat-berkat Allah yang sempurna ada atas mereka ya Tuhan Yesus, sepanjang hari-hari mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai mereka ya Tuhan Yesus, mereka sejak masih kecil ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka boleh mengenalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, guru GC ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkati dengan berkat yang melimpah daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Hati yang melayani Engkau ya Tuhan ada atas hidup mereka ya Tuhan. Engkau memberkati guru sekolah minggu, guru GC ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mereka boleh sehat di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus Tuhan. Limpahkan berkat-Mu Tuhan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh akan mengakhiri tahun ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Semua anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Tuhan, semua diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh menutup tahun ini dengan penuh kemenangan, sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah ya Tuhan buat para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau memandang ya Tuhan jerih payah mereka ya Tuhan Yesus Tuhan, dalam berdoa buat anak mereka Tuhan, mencari nafkah buat anak mereka ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka semua ya Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan ya Tuhan, berkat melimpah ya Tuhan buat para orang tua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mereka jadi teladan buat anak-anak mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Kemuliaan Allah ada atas rumah tangga mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat mereka semua Tuhan Yesus Tuhan. Kau pegang mereka ya Tuhan, sebentar dengan ibadah juga ya Tuhan Yesus. Berkati anak sekolah minggu GC Tuhan, semua guru-guru ya Tuhan, dalam perlindungan tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan untuk adik-adik sekolah minggu dan GC boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya ingatkan untuk memulai ibadah ini, mungkin bagi yang punya smartphone kita boleh digetarkan untuk smartphone-nya atau dinonaktifkan Bapak Ibu. Kita mau dedikasikan hari ini buat Bapak kita yang dahsyat, Bapak kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Bapak, kita mau sama-sama sampaikan untuk doa syafaat kita. Bapak Ibu mau tundukkan kepala kita berdoa. Oh, Engkau adalah Bapa kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu Tuhan.
yang selalu melingkupi kehidupan kami Bapa. Sungguh tak pernah putus-putus rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk setiap ibadah-ibadah Tuhan yang berlangsung pada hari ini Tuhan, yang dimulai dari pagi hari hingga malam hari nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan Allah, mukjizat Allah terjadi Tuhan di setiap ibadah-ibadah Tuhan. Kami bersepakat Tuhan, kami undang Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk hadir dalam setiap ibadah-ibadah Tuhan, khususnya untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Berkaryalah Engkau ya Roh Kudus, berkaryalah Engkau, penuhi tempat ini, penuhi tempat ini, biar sinar kemuliaan Bapa terpancar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bahkan berdoa Tuhan, kami berdoa untuk tudung-tudung rohani kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Insinyur Nikonoto Raharjo beserta Ibu Hermi. Kami berdoa untuk Bapak Willy Arwanto beserta Ibu Mauli. Kami berdoa untuk Bapak Willy Pranoto beserta Bu Gebrina dan nama Tuhan. Kau memberkati setiap tudung-tudung rohani kami Tuhan. Kalau Engkau sudah pilih hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi perpanjangan Tuhan tangan-Mu di dunia ini ya Bapa, maka Engkau akan berkati setiap kehidupannya Tuhan. Biarlah kehidupannya Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Ada banyak jiwa-jiwa yang berbalik, ada banyak-banyak jiwa yang rindu Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan lewat kehidupannya Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Berkati setiap pelayanan, pekerjaan, kesehatan, keluarga mereka Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau tambahkan visi-Mu ya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dalam memimpin Tuhan gereja GBI Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan mengikuti setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan segala kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan kami teringat Tuhan, kami bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa kami terkasih. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami terbeban Tuhan untuk memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam mata-Mu Tuhan, ada dalam tangan-Mu Tuhan, ada dalam telinga-Mu Tuhan. Kalau bencana boleh terjadi Tuhan, kalau kekhawatiran boleh ada Tuhan di bangsa kami, tapi itu tidak akan menyurutkan Tuhan kerinduan kami Tuhan akan Engkau Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya saat kami melepaskan berkat itu Tuhan, berkat dari surga tercurah untuk bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus bangsa kami menjadi bangsa yang damai Tuhan, bangsa yang kepunyaan Allah Bapa, bangsa yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa kami dipulihkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang berbalik Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa yang berbalik Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami juga Tuhan. Kami mau serahkan pemimpin-pemimpin dari bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami memberkati Presiden dan Wakil Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo Tuhan, beserta Bapak Maruf Amin Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap instansi-instansi yang terkait Bapak, bahkan jajaran untuk TNI, Polri Tuhan. Berkati Tuhan, ambil alih semua Tuhan, semua dalam lingkupan Tuhan. Kami percaya
roh yang takut akan Tuhan, Tuhan tambahkan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga bangsa yang damai, bangsa yang adil Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati bahkan Tuhan Yesus kota Jakarta Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Heru Budi Hartono Tuhan sebagai pejabat pengganti gubernur Tuhan. Engkau pakai kota kami Tuhan jadi kota yang baik Tuhan, kota yang maju Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau berkati Jakarta Tuhan. Kami memberkati Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, bahkan setiap kota-kota pendukung, Depok, Bogor, Tangerang Tuhan, ambil alih Tuhan. Semua ada dalam lingkupan Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Saat kami memberkati kota kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami Tuhan melakukan ibadah Tuhan, kami percaya Tuhan, tanah di tempat kami berpijak menjadi tanah yang subur Tuhan. Berkat-berkat yang daripada Allah berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan untuk Kecamatan Mampang Tuhan, tempat di mana kami Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kelurahan-kelurahan yang ada Tuhan. Kami memberkati kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Tegal Parang, bahkan Bangka Tuhan. Ambil alih semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan setiap roh-roh LGBT, seks bebas, narkoba Tuhan. Kami patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang membentengi setiap daerah yang ada Tuhan. Kami percaya saat kami memuji menyembah-Mu di tempat ini, hadirat-Mu, lawatan-Mu akan menjangkau daerah-daerah Tuhan. Ada banyak jiwa yang akan berbalik Tuhan. Bangku-bangku kosong yang ada di tempat ini Tuhan penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami memberkati bangsa umat pilihan-Mu Tuhan. Kami memberkati kota Yerusalem, Israel Tuhan. Biar ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Setiap mata rohani dijelikan Tuhan. Mereka akan mengaku bahwa Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami. Engkau datang 2000 tahun yang lalu, dan Engkau akan datang kembali Tuhan untuk menjemput setiap kami yang percaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berkati Tuhan bangsa umat pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat GBI Mampang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan tidak bisa hadir bersama dengan kami Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan masih memiliki banyak pergumulan dan kekhawatiran Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan mereka dilawat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kemenangan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Amen. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Amen. Pelepasan terjadi di tempat ini. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keluarga Oma Joyce yang ditinggalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kekuatan dan penghiburan yang daripada Roh Kudus turun menyertai kehidupan mereka Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang datang hari ini, yang rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Berkaryalah Engkau ya Allah. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Allah yang sanggup memelihara kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan.
kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
pokok-pokok doamu. Sampaikan kepadanya hari ini. Sampaikan kepadanya hari ini. Dia sanggup. Kalau dulu dia sanggup menolongmu, hari ini dengar, dia sanggup menolongmu. Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup membebaskanmu. Dia sanggup melepaskanmu dari setiap belenggu yang ada. Haleluya. Haleluya. Saya diingatkan Tuhan Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar seperti bangsa Israel melawan bangsa orang Filistin. Saat mereka berperang, mereka menyanyikan lagu kemenangan Bapak Ibu. Kita tahu masalah boleh ada di depan Bapak Ibu, tapi kita percaya kita adalah umat pemenang. Kita percaya kita adalah orang yang menang. Kita menang melawan sakit kita. Kita menang melawan setiap pergumulan kita. Kita menang melawan setiap belenggu kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita menyanyikan nyanyian kemenangan kita Bapak Ibu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Yakinkan kalau engkau sudah menang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puji. Sekali katakan glory, glory. Saat ini engkau sakit penyakit, engkau setiap belenggu dosa, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami adalah orang pemenang, kami umat pemenang. Haleluya, yang siap untuk bersaksi, untuk siap untuk menyukacitakan hak Tuhan hari ini. Sama-sama kita katakan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Dia raja, dia lahir, dia datang ke dunia untuk menebus setiap kita yang percaya. Amin. Amin. Keselamatan yang udah Tuhan kasih jangan disia-siakan Bapak Ibu. Kita di dunia gak lama, cuma sementara aja. Ada yang datang, ada yang pergi Bapak Ibu. Jadi hari ini saya mau undang Bapak Ibu, mari bersuka cita, mari menari-nari bagi Tuhan. Amin. Dia tetap Tuhan kita, yang menebus kita, Dia juru selamat yang hidup. Amin. Masih siap menari bagi Tuhan? Yang penuh dalam
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang paling dahsyat, bisa lebih dahsyat dari ini Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan membacakan dari apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga, dilanjutkan oleh Mazmur 91. Mari saudara, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dasar di zaman ini melebihi yang terjadi di Asia Sastre. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita akan perkatakan iman kita di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tebu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita hari ini untuk memberi Bapak Ibu. Kita akan memberi untuk kebutuhan Natal kita Bapak Ibu, yang akan kita adakan tanggal 18 Desember. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, dan saya percaya Tuhan sanggup mencukupkan apapun kebutuhan untuk Natal kita nanti. Amin. Haleluya. Pernah dilihat mata
Amin. Biasanya kita akan mendengar dari Voice of Pentecost. Saya persilakan bagi maju media. Shalom saudara, banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman. Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang, bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi.
Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian. Kita percaya mujizat masih ada Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu.
ada. Katakan dengan iman saudara. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat masih ada buat kami, buat keluarga besar kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat masih ada buat jemaat di tempat ini ya Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kami hendak mendengar isi hati-Mu, kami hendak mendengar firman-Mu ya Tuhan. Di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami ya Tuhan. Bicara tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jangan dulu saudara. Shalom saudara. Amin. Mujizat masih ada. Amin saudara. Mujizat masih ada ya. Dan memang Tuhan mau buat mujizat dari hidup kita saudara ya. Entah apa yang terjadi di luar sana saudara ya. Perang terjadi saudara ya. Segala hal yang buruk mungkin terdengar di telinga kita saudara. Tapi satu hal, Tuhan mau kita diberkati saudara ya. Saudara, waktu saya berdoa, Tuhan apa yang mau saya sampaikan, maka Tuhan taruh di hati saya firman Tuhan dari Ulangan 10 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 saudara ya. Jadi gini saudara ya, minggu depan kita udah masuk bulan Desember. Amin saudara. Amin. Ya, kita udah mikir-mikir apa nih ya yang saya mau lakukan gitu ya. Nanti tahun yang baru ya, saya mau banyak hal saudara ya. Oh, saya mau lebih sungguh-sungguh lagi. Saya mau renungan tiap hari. Saya mau berdoa lebih rajin lagi gitu saudara ya. Ada hal yang nggak bisa saya lakukan. Saya pengen kurus gitu saudara ya. Setiap Desember saudara ya, setiap awal Januari, pokoknya tahun ini saya mesti turun berat badan. Nggak bisa saudara ya. Tapi saya berdoa supaya saudara dukung doa saya saudara ya. Jadi saudara, banyak hal yang kita mau gitu saudara ya. Waktu masuk tahun yang baru gitu saudara ya. Banyak hal yang kita mau saudara. Tapi pertanyaannya saudara, waktu saya renungan firman waktu saya renungin, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, Tuhan taruh di saya begini, sebenarnya apa yang Tuhan mau gitu ya saudara ya. Ya, kadang kita lupa apa sih yang Tuhan mau. Kita terlalu memikirkan apa yang saya mau gitu ya, tahun ini, tahun itu saudara ya, apa yang saya mau. Tetapi pertanyaan yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan tunjuki firman Tuhan ini dari Ulangan 10 ayat 12 ya sampai ayat yang ke-13 ya. Ulangan 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kalau saudara ada kitab, saudara boleh buka. Di depan juga ada, kita akan baca sama kecil tapi ini ya. Kalau saudara ada kitab, saudara boleh buka ya. Ulangan 10 ayat 12 dikatakan begini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Jadi saudara, waktu Tuhan kasih ayat ini, Tuhan gini, maka sekarang hai orang Israel ya. Sini, kita Israel rohani, amin saudara. Ya, kita Israel rohani. Jadi ini diminta juga sama kita saudara. Jadi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta gitu saudara ya. Ini kita mesti ngerti, karena kalau enggak kita nanti berjalan dengan apa yang kita mau gitu saudara ya, bukan apa yang Tuhan mau gitu saudara ya. Tapi kita mesti tahu bahwa apa yang Tuhan mau sih. Nah, yang Tuhan mau ini saudara ya. Jadi apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Yang pertama, selain dari takut akan Tuhan Allahmu ya. Jadi saudara, Tuhan mau kita punya hati yang takut akan Tuhan ya. Kita punya hati yang takut akan Tuhan itu maksudnya ini saudara ya. Kita melakukan segala perintahnya, menjauhi semua larangannya gitu saudara ya. Jadi kita takut akan Tuhan, kita ngerti bahwa Tuhan itu ada ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama kita waktu di rumah, waktu di kamar sendirian, waktu kita ada di perjalanan kemana aja saudara ya. Oh, ada Tuhan ya. Jadi saya harus lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kita nggak punya hati yang takut akan Tuhan ya. Lalu dikatakan juga hidup menurut segala. Ini kayaknya ada deh, boleh nggak? Nextnya bisa nggak?
Nah, ya ini ya, saya lihat ini. Jadi, kalau di sini saya tambahin Amsal 3 ayat 7 sampai dengan 8 ya. Nggak usah dibuka deh, nanti aja ya di rumah ya. Amsal 3 ayat 7 sampai dengan 8 itu nanti di rumah dibuka. Jadi yang kedua adalah yang Tuhan mau hidup menurut segala yang ditujukannya, saudara. Jadi Tuhan mau nih, ya. Jadi udah bukan siapa-siapa lagi, bukan maunya saya sebagai pendeta, sebagai gembala, saudara, ya. Tapi Tuhan yang mau gitu, saudara. Bilang saja Tuhan yang mau. Ya, Tuhan yang mau ya dikatakan hidup menurut segala jalan yang ditujukan Tuhan. Jadi ternyata Tuhan udah tunjukin nih jalan mana yang harus dilalui, yang harus kita tuju, saudara ya. Tuhan udah kasih tahu bagaimana caranya, saudara, yaitu lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, saudara ya. Kita waktu kita baca firman Tuhan, oh yang Tuhan mau ini toh, oh yang Tuhan mau saya yang kemarin saya baca firman Tuhan, saudara ya, di situ dikatakan bagaimana Tuhan mau kita itu bersukaria di dalam keluarga, ya, di dalam rumahmu. Wah, saya baca itu, benar banget nih gitu ya. Dan Tuhan mau supaya kita bersukacita di dalam rumah, ya. Kan ada banyak orang sekarang bersukacitanya waktu sama teman nongkrong, gitu kan, saudara ya. Waktu sama teman ngobrol-ngobrol, saudara ya, wah seneng banget gitu ya. Tapi kalau pas sampai rumah itu udah ketemu dia lagi gitu ya, ketemu anak-anak lagi, wah ada anak-anak minta ini, nggak seneng gitu, saudara ya. Tapi Alkitab katakan gini, Tuhan mau kau harus bersukacita di dalam keluargamu gitu ya. Ya jadi waktu ya, kenapa bukan ada apa? Enggak. Saya pikir tentara Ukraina datang. Oh enggak ya, kita mesti siap-siap, saudara ya. Oke ya. Ya, jadi sampai mana tadi itu? Ya, saudara ya. Jadi yang Tuhan mau tuh kita bersukaria di dalam keluarga. Amin, saudara. Ya, jadi jangan sampai rumah terus yang tadinya nongkrong seneng-seneng hehe gitu. Wah, saudara begitu masuk rumah, aduh, udah malas deh. Enggak, saudara. Ya, kita mau gini, Tuhan mau supaya kita tuh bersukaria di dalam rumah, saudara. Ya, ini luar biasa, saudara. Ya, jadi Tuhan nggak mau gini, nggak mau tahu rumahmu kecil, nggak mau tahu. Pokoknya kau harus bersukaria, ya, di rumahmu. Ya, gimana? Usahakan gitu. Ya, kamu harus bersukacita di dalam rumahmu. Ya, ini benar banget, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita katakan kalau engkau hidup diam dengan lembut, maka Tuhan perintahkan berkat. Ya, jadi Tuhan tuh punya punya tujuan. Nanti ini juga ada tujuannya nih. Kenapa Tuhan suruh ini gitu, saudara? Ya. Jadi tadi yang kedua, hidup terus segala jalan yang ditujukan Tuhan. Jadi mau nggak mau kita harus baca firman Tuhan, ya, saudara. Ya. Baca firman Tuhan. Bilang sama saya, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan mau nggak mau, karena Tuhan mau kita hidup menurut segala yang ditujukan Tuhan. Ya. Ini yang Tuhan mau, saudara ya. Saya ulang-ulang, saudara. Jadi yang Tuhan mau ya. Lalu yang ketiga, saudara ya, dikatakan apa? Tuhan mau supaya kita mengasihi Dia, saudara. Ya. Ini benar banget, saudara. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi istri kita, saudara ya. Kita pasti akan mengasihi suami. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi anak-anak. Kenapa, saudara? Karena kasih itu akan terpancar, tercurah gitu, saudara ya. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan tega untuk mengkhianati istri kita, gitu, saudara. Kita nggak akan tega mengkhianati anak-anak kita, ya. Nah, jadi Tuhan mau, saudara, ya, kita mengasihi Tuhan, ya. Jadi sekali lagi ini bukan saya yang mau, saudara, ya, tapi Tuhan yang mau, ya, bahwa Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Ya, ada banyak hal waktu kita mengasihi Tuhan, saudara, ya, maka berkat-berkat Allah tercurah buat kita, saudara. Ya, jadi hari-hari ini, Pak, suami saya nggak mau ngasih saya, nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus mengasihi Tuhan, ya. Amin, saudara. Pak, istri saya begini, nggak mau tahu. Kamu harus mengasihi Tuhan. Ya, waktu kita mulai mengasihi Tuhan, saudara, iblis mulai gentar, saudara ya. Akhirnya dia cabut kaki dari hidup saudara ya. Berkat Allah mulai tercurah. Pencuri itu mulai disingkirkan Tuhan. Amin, saudara.
Ya saudara, jadi nggak ada lagi berkat itu dicuri, berkat lagi itu dicuri, berkat itu dicuri, saudara ya. Saudara, jadi Tuhan mau ya saudara kita mengasihi Tuhan. Jadi saya renungkan saudara ini apa namanya, saya tahun depan saya mau ini, mau itu. Tuhan bilang enggak, apa yang saya mau. Ya, amin saudara. Ya boleh sih kita punya kemauan, boleh kan saudara? Boleh nggak punya kemauan? Boleh ya, boleh kan saudara. Padahal boleh nggak punya kemauan? Boleh ya, ya. Tapi jangan mau nikah lagi gitu kan, enggak ya gitu ya. Nggak boleh, kalau itu kan nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Maksudnya yang benar gitu, maunya yang benar gitu. Kayak saya tadi kan mau kurus, boleh nggak? Boleh. Kalau dia ketawa aja gitu. Sama kita kajian ya. Gitu ya. Ya, pokoknya yang baik itu Tuhan apa namanya boleh saudara ya. Tapi satu hal selain apa yang kita mau, apa sih yang Tuhan mau? Gitu saudara. Amin saudara. Ya, apa sih yang Tuhan mau? Ya, nanti ada untungnya saudara, nanti ya saudara. Jadi yang Tuhan mau yang berikutnya adalah hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Tuhan. Nah yang berikutnya yang Tuhan mau adalah beribadah kepada Tuhan Allahmu, tapi nggak asal-asalan ibadah gitu saudara. Ya, nggak asal-asalan ibadah. Oh saya mau puji Tuhan kalau lagi senang gitu. Oh tergantung kondisi, enggak saudara ya. Dikatakan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi Tuhan mau saudara bahwa kita itu apa? Beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati gitu saudara. Ya saudara. Jadi kalau lagi nyanyi tadi ya, kalau lagi nyanyi wah gitu ya, Maya udah gibran saudara, kitanya diam-diam aja gitu ya. Ya itu enggak, bilang juga kita harus wah dengan segenap hati. Kenapa saudara? Kalau kita dengan segenap hati keluar nggak tuh dari tubuh kita? Keluar saudara ya. Jadi dengan segenap hati ya saudara, mengasihi pasangan kita juga dengan segenap hati saudara. Amin saudara. Dengan segenap jiwa. Ibu-ibunya dong yang amin ya gitu ya. Bapak-bapak kayak kurang gitu. Ya, bapak-bapak mengasihi istri dengan segenap hati. Amin. Terus sebelah sini doang, sebelah sini kayaknya kurang gitu. Ini kayaknya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ya, bapak-bapak mengasihi istri dengan segenap hati. Amin. Wah, Bugem langsung tepuk tangan gitu ya. Ya, I love you Bugem. Ya, jadi saudara, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, pasti kita mengasihi pasangan kita dengan segenap hati kita ya saudara ya. Tapi sebelum mengasihi pasangan harus mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati, nggak salah-salah gitu saudara ya. Ya kalau lagi ada duit bolehlah mengasihi Tuhan. Kalau lagi nggak ada duit, ntar ya gitu ya, nggak saudara. Ya kalau lagi suasana hati enak ke gereja gitu. Kalau lagi enggak, wah itu nggak segenap hati saudara. Ya, kalau udara cerah, cuaca cerah, oke lah saya datang gereja. Kalau mendung-mendung gitu, udah bosan deh. Saudara enggak segenap hati. Ya saudara, ya maaf yang di rumah-rumah. Ini direkam ya. Ya, di minggu depan harus datang ya dengan segenap hati. Ya saudara harus dengan segenap hati ya beribadah kepada Tuhan. Ya, maksudnya nggak cuma ke gereja saudara. Ya waktu kita saat teduh di rumah gitu ya saudara. Waktu kita muji-muji nyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan, lakukan juga dengan segenap hati, saudara. Ya, ini rada gak enak karena saya ngomonginnya apa yang Tuhan mau dulu, bukan apa yang Tuhan kasih. Ya, nanti ada yang akan Tuhan kasih, saudara. Ya, jadi beribadah pada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ya saudara. Pokoknya dengan segala kekuatan kita. Nah, yang kelima, saudara, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan mau gini ya, pegang perintah Tuhan dengan segala kewaspadaan dengan hatimu gitu ya. Jadi benar-benar kita berpegang pada perintah Tuhan. Kalau nggak pernah baca firman Tuhan, apa yang mau kita pegang gitu saudara? Ya, kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah baca Alkitab, apa yang mau kita pegang gitu? Ya, istri-istri ingat kalau suami belum baca Alkitab, tadi belum baca Alkitab belum? Gitu ya. Suami-suami ingetin istri, tadi belum baca Alkitab gitu. Ya saudara, berani nggak istri-istri ngomong gitu ke suami? Wah, nggak berani. Ika berani nggak? Hah? Berani. Galak ya rumah ya, enggak kan ya. Pak, tadi kayaknya belum baca Alkitab gitu kan. Ya gitu. Oh, Ika lebih galak ya. Oh, berarti bukan Pak gitu ya.
Bis lo gitu ya. Lo baca Alkitab lo gitu ya. Enggak, kita kasih tahu dengan lemah lembut gitu ya. Jadi ingetin gitu. Ya suami-suami nggak apa-apa kan ingetin istri kan. Ya istri sih ingetin. Suami juga ingetin, Pak, tadi kayaknya belum baca Alkitab gitu kan. Ya kan gue masak. Loh, iya sih. Cuma ingetin doang gitu kan ya. Ya kan belum. Apa nggak mau ngapain itu kan ya? Cuci baju siapa nih? Ya, ya saudara ya. Enggak pengalaman bukan sih nggak gitu. Bukan pernah lemah lembut lagi gitu. Nggak pernah kalau bukan belum baca kita gitu ya. Masih mau makan. Lemah lembut saudara. Lemah lembut saudara gitu ya. Enggak. Bukan selalu baca Alkitab gitu ya. Jadi apa saudara tadi firman itu? Yo, berpegang pada perintah ya. Jadi ini Tuhan mau gitu ya, kita pegang perintah. Ya mau nggak mau kita harus baca Alkitab saudara ya. Nggak punya Alkitab gitu ya. Waduh, ini orang apa sih nggak punya Alkitab gitu ya. Alkitab ada apa namanya, maksudnya yang buku ada, yang handphone ada gitu ya, yang elektronik ada gitu saudara ya. Pokoknya di mana ada gitu saudara. Iya kan saudara? Iya kan? Saya sampai di kantor buka Alkitab udah ada sabda.org gitu saudara. Pokoknya nggak ada alasan saudara. Ya ini Tuhan udah kasih semuanya. Jadi Tuhan minta kita ya. Ini Tuhan yang minta saudara, bukan saya yang minta ya. Terserah saudara deh gitu ya. Kalau karena gini, kalau Tuhan yang minta, Tuhan saudara lakukan, berkatnya dari Tuhan. Tapi kalau saya yang minta, berkatnya dari saya, itu terbatas gitu saudara ya. Tapi yang Tuhan mau, nah nanti saudara udah mau masuk Desember, saudara udah mulai beli baju baru, sepatu baru gitu kan. Wah, pokoknya macam-macam gitu deh. Saudara udah nggak ngerenungin apa yang Tuhan mau ya. Gitu saudara ya. Saudara, jadi mari kita renungkan apa sih yang Tuhan mau saya di tahun yang akan datang nih, gitu saudara ya. Sebelum saudara nantinya sibuk gitu kan saudara ya. Sibuk nggak sih kalau Natal? Masak nggak? Kalau masak saya datang nih. Enggak ya? Ya. Pokoknya pada sibukin ya, namanya Natalan Pak gitu ya. Adalah Pak, kacang-kacang mah adalah gitu ya. Jadi saudara, sebelum saudara sibuk, saudara yuk renungin apa yang Tuhan mau ya gitu. Saudara, saya waktu Tuhan taruh di hati saya, iya benar juga ya. Saya perlu nih ya, saya perlu masuk tahun yang baru nanti saya mulai renungin hal ini ya. Apa sih yang Tuhan mau ya? Apa sih supaya nanti masuk 2023 Januari sampai Desember tuh enak gitu saudara, enggak berlalu begitu aja saudara ya. Enggak, ya udah hari berlalu ya seperti itu aja gitu saudara ya. Tapi kita tahu, oh Tuhan mau saya tuh begini, Tuhan mau saya begini gitu saudara ya. Jadi kita renungin. Nah saudara, apa sih yang Tuhan gini saudara, kenapa Tuhan minta kita ini, minta kita itu, minta ini gitu. Apa sih gitu ya? Ya, untungnya buat Tuhan tuh apa? Ya, saya renungin, Tuhan untungnya buat engkau tuh apa? Gitu ya. Ya kan saudara, kalau kita yang minta, kita pasti mau ada untungnya dong, ya enggak? Ya kan? Pasti mau kita menguntungkan kita. Tapi saya baca gitu saudara ya, apa untungnya buat Tuhan ya kalau kita lakukan ini? Ternyata ayat 13 saudara, ya dikatakan begini saudara. Ya. Nah, ini berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, jadi udah saya sampaikan saudara pada hari ini. Amin saudara. Jadi saya udah gak punya utang lagi sama Tuhan ya. Yang kusampaikan pada hari ini supaya baik keadaanmu. Ya, berikutnya. Ya, dikatakan berikutnya. Ya, supaya baik keadaanmu. Amin saudara. Ya, jadi Tuhan tuh baik gitu saudara. Tuhan minta ini kalau lu lakuin ini. Ya, bukan buat semata-mata buat Tuhan, tapi buat kita supaya baik keadaan kita saudara. Amin saudara. Wah, ini waktu saya baca firman Tuhan ini ya, luar biasa banget ya Tuhan kita gitu ya. Apa yang Dia perbuat itu supaya baik keadaan kita, buat kita saudara. Amin saudara. Ya, saya teringat jadi mau Natal Tuhan sudah datang ke dunia gitu ya. Buat apa sih Tuhan datang ke dunia? Tunjukin jalan ya saudara, lalu Dia mati di kayu salib ya. Buat apa? Buat tebus dosa
dosa kita. Ya, jadi kita punya Allah yang benar-benar mikirin kita banget gitu saudara. Ya, mungkin kita nggak pernah mikirin Tuhan, dalam arti kata kita nggak mikirin bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya, bagaimana kita mau benar-benar gitu ya datang sama Tuhan ya. Ibadah mulai jam berapa nih kita? Jam 10. Oh, saya mesti datang nih jam setengah 10 gitu ya minimal. Ya misalnya saudara ya. Oh, saya mesti datang jam 9 gitu ya. Wow, saya mau, kita mungkin nggak pernah mikir itu saudara. Ya, mungkin saudara bangun tidur gitu ya, terus mandi atau begitu saudara. Kita kadang nggak mikirin Tuhan, tapi Tuhan mikirin kita. Amin saudara. Dibilang sama saya, Tuhan pikirin saya. Amin saudara, Tuhan pikirin kita. Ya, jadi Tuhan dia minta kamu tuh harus takut akan Tuhan, kamu hidup segala jalan yang dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah dengan segenap hati gitu ya, berpegang pada perintahnya gitu ya. Ujung-ujungnya saudara, supaya baik keadaanmu ya. Saudara, jadi Tuhan gini, kita kadang-kadang gini, muji orang gitu ya, padian baik deh gitu ya, supaya kita ditraktir. Saudara, misalnya gitu saudara, ya nggak saudara? Kan ada niatnya yang nggak maunya kita saudara, tapi ini enggak ya. Tuhan kasih clue itu apa ya, petunjuk gitu saudara ya, petunjuk saudara. Jadi saudara, dia kasih petunjuk supaya kita itu baik keadaannya. Amin saudara ya. Jadi saudara nggak usah ke gunung mana cari petunjuk gitu saudara ya. Kawi ya, masih ada gunung Kawi ya? Oh, saya seringnya ke Gunung Agung sih. Iya, ke Gunung Kawi, ke gunung mana saudara ya, cari jimat gitu ya. Kemarin keponakan saya datang ke rumah tuh gitu ya, ngapain ini ngambil jimat gitu ya. Beneran ngambil jimat. Saya pikir ambil angpau karena merah-merah begitu kan saudara gitu ya. Ini jimat gitu ya. Waduh, ini karena dia masih Buddha gitu saudara ya. Jadi Tuhan udah kasih petunjuk gitu ya. Kalau kamu mau baik keadaanmu, lakukan ini ya. Lakukan ini ya. Jadi Tuhan tuh pikirin kita banget gitu saudara ya. Tuhan pikirin kita banget ya. Mungkin gembala kita nggak mikirin kita gitu ya. Saya nggak pernah berpikir Paniko pikirin saya gitu ya. Mungkin nggak juga gitu ya. Kenal juga enggak mungkin saudara ya. Ya. Tapi Paniko cari visi Tuhan apa disampaikan, saya terima gitu saudara ya. Tapi Tuhan pikirin kita loh saudara ya. Kira-kira ada nggak di sini yang dipikirin Jokowi? Pak Jokowi ada nggak yang dipikirin ya? Sebenarnya secara individu nggak ada mungkin ya saudara, tapi secara sebagai warga mungkin dipikirin gitu ya. Tapi Tuhan saudara, dia pikirin kita supaya baik keadaanmu. Amin saudara. Siapa sini yang mau baik keadaannya saudara? Amin saudara ya. Kita mau baik keadaan kita saudara ya. Jadi Tuhan udah tahu gitu ya, apa sih yang dimauin oleh umatnya saudara ya. Umatnya mau supaya baik keadaannya ya, baik secara kesehatan ya, materi saudara ya, supaya baik lah pokoknya ya, supaya baik keadaannya. Jangan terlilit sama pinjol gitu saudara ya. Tahu kan pinjol saudara? Pinjaman online saudara ya. Jangan sampai terlilit seperti itu ya. Wah, banyak hal gitu ya. Supaya baik keadaanmu, supaya baik keluargamu, supaya baik pernikahanmu ya, supaya baik semuanya ya. Amin saudara. Ini hatinya Tuhan gitu saudara ya. Ini hatinya Tuhan supaya engkau baik keadaanmu. Waktu saya baca ini saudara, waduh Tuhan, terima kasih ya, terima kasih. Tuhan tuh pingin hidup saya itu baik ya saudara. Kita kadang nggak pernah mikir apa sih ya yang Tuhan mau gitu ya, apa yang Tuhan inginin dari kita ya. Tapi Tuhan pikirin supaya keadaan kita baik. Amin saudara. Jadi saudara, nanti berapa hari lagi kita masuk bulan Desember gitu ya saudara. Ya yuk kita masing-masing kira-kira tahun ini udah berapa persen ya saya mengikut Tuhan gitu, atau aduh masih kurang nih gitu ya.
apa yang Tuhan mau ya di tahun berikutnya. Saudara baca dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 ini ya. Saudara baca itu saudara. Bukan buat supaya kita itu menderita ya. Waduh Pak, menderita banget sih, saya harus menurut segala perintah Tuhan ya. Menderita nggak saudara? Kalau mengikuti perintah Tuhan menderita nggak? Kadang menderita sih saudara, iya nggak? Ya kan? Harus kasih perpuluhan Pak, gitu ya. Harus kasih persembahan gitu ya. Tadi saya ngobrol sama teman-teman di PPW ya. Ada yang ngasih persembahan apa? Natal ya, Natal 2000 perak gitu ya. Jadi apa namanya? Saya pikir gimana mau diberkati ya kalau kita nggak berani memberi gitu saudara. Ya. Jadi Tuhan mau kita tuh diberkati, amin saudara. Ya. Jadi sekali kita mesti nangkep tiap hari bangun tidur ya, bangun tidur. Oh Tuhan mau hari ini keadaan saya baik, amin saudara. Ya. Tuhan mau hari ini keadaan saya baik. Ya. Bersukacitalah, ya. Bersukacitalah. Ya saudara, jadi benar-benar apa namanya kita tahu gitu ya. Oh, destiny, tujuan, takdir kita itu adalah diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan bangun pagi, udah pagi lagi gitu. Wah, udah ketemu ini lagi, itu lagi. Oh, kerjaan gitu ya, enggak saudara. Ya, hari ini kok akan diberkati. Amin saudara. Ya, jadi bukan saya yang ngomong saudara, tapi Tuhan yang ngomong. Ya, cuma itu tadi, lakukan apa yang Tuhan mau. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi takut akan Tuhan. Ya, hidup menurut segala jalan-jalannya Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya saudara, ya lalu berpegang pada perintah Tuhan. Bukan buat Tuhan, supaya baik keadaan. Amin saudara. Ya, wah saya benar-benar waktu baca firman Tuhan ini, benar-benar ya Tuhan pikirin kita gitu ya. Kadang suami nggak mikirin kita gitu ya, kadang istri nggak pikirin kita gitu ya saudara ya. Ini mungkin saudara ya, tapi di sini mah jemaatnya suami mikirin istri pasti, amin. Oh, Kristen paling kencang kan ya, istri sih mikirin suami pasti, amin. Ya saudara ya saudara. Jadi apa namanya, mungkin di luar sana orang nggak mikirin kita, tapi Tuhan pikirin kita saudara ya, supaya baik keadaanmu saudara. Jadi kalau kita berdoa Tuhan Tuhan berkati saya, boleh saudara, boleh. Kenapa? Karena emang itu yang Tuhan mau saudara ya, supaya baik kayak gitu. Wah Pak, saya 2022 nih kayaknya nggak baik adanya. Ya udah nggak apa-apa ya, koreksi diri gitu ya. Kalau memang saya udah ini gitu ya, ya mungkin apa namanya Tuhan izinin gitu ya, supaya lebih lagi gitu saudara ya. Tapi satu hal gini saudara, pokoknya yang saya masukin di hati saya, di iman saya adalah Tuhan mau kita itu punya keadaan yang baik, amin saudara ya. Itu dulu deh ya. Itu aja ini sudah berusaha mencuri gitu kan. Apanya yang baik, lu lihat dong rumah lu tuh bocor-bocor tuh gitu kan ya. Lu lihat dong tuh apa namanya tabungan lu tuh udah mulai habis gitu kan. Lu lihat, wah semua yang jelek tuh itu saudara ya. Lalu Tuhan bilang enggak, Tuhan mau supaya baik keadaan, amin saudara. Bersukacita saudara, amin saudara. Ya, harus bergembira, karena waktu kita bergembira kita mendapatkan apa yang diinginkan hatimu saudara kan. Mazmur 37:4 kan itu saudara. Jadi mesti bersuka, wah tangkap saudara, yes Tuhan mau saya keadaan saya baik, amin saudara. Amin saudara gitu ya, ambil gitu ya. Saya waktu Tuhan tunjukin ini ngeri-ngeri juga gitu saudara ya. Saya nggak terlalu tahu gitu saudara bagaimana gitu ya, baik apa enggak gitu saudara ya. Tapi udah saya sampaikan aja sama saudara hari ini. Bukan saya yang mau kok, tapi Tuhan yang mau ya. Tuhan yang mau supaya baik keadaanmu, amin saudara. Sukacita saudara ya. Jadi keluar dari tempat ini saudara harus bersikap sebagai orang yang diberkati Tuhan gitu ya saudara ya. Jadi besok pagi bangun, yes saya tahu Tuhan mau keadaan saya baik hari ini, bukan saya yang mau Tuhan gitu ya. Nah waktu lewatin hari itu terus tiba-tiba keadaannya nggak baik, nggak apa-apa gitu ya, karena ya iblis pasti akan berusaha membuat kita
tidak baik, saudara. Benar nggak, saudara? Iya kan? Tidak benar dong. Maksud gini, iblis pasti berusaha untuk tidak baik gitu ya. Nggak apa-apa, itu peran Tuhan. Saya tetap mengasihi engkau dengan segenap hati. Ya. Wah, itu menggetarkan sorga, saudara. Iya nggak, saudara? Ya kan? Dibilang tuh malaikat, lihat tuh, ya anakku, ya dia masih ada masalah gini-gini tetap mengasihi aku. Ya. Wah, saudara, itu menggetarkan Tuhan. Ya. Jadi tapi terus imani, saudara, ya, supaya baik. Oh, hari ini baik keadaanku, besok hari ini baik keadaanku, besok hari ini baik keadaanku. Ya, kalau ada tantangan-tantangan nggak apa-apa. Ya, berarti jalannya udah benar, iya nggak, saudara? Ya kan, kalau saudara jalannya benar, iblis nggak kotak-katik, itu mesti tanda tanya, saudara. Ya, jadi pasti saudara akan ngalamin hal-hal yang nggak enak, gitu, saudara. Ya, sakit lah, ada masalah lah di kantor lah, ada masalah dengan keluarga lah, ada apa, saudara? Saudara tahu gitu, saudara, ya, bahwa iblis ini sedang bekerja nih, ya. Oh, harus makin dekat lagi sama Tuhan, ya nggak, saudara? Ya, karena kalau nggak dekat sama Tuhan, mau dekat sama siapa lagi gitu? Dialah kekuatan kita kan, ya nggak, saudara? Jadi terus dekat sama Tuhan, terus mengasihi Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, saudara, dengan segenap hati. Mulai itu lihat, saudara, bulan depan gitu, saudara, sebulan 4 kali hari Minggu, berapa kali nih ibadah sama-sama gitu, saudara, ya. Wow, dari 4 kali cuma 2 kali gitu ya. Cendil apa? 50-50 gitu ya. Tuhan nggak mau 50-50, Tuhan mau segenap hatimu gitu ya. Ya, jadi yang mesti datang berarti gitu. Ya, jadi saudara mulai koreksi diri. Amin, saudara. Ya, saudara, saya cuma mau sampaikan bahwa Tuhan mau engkau diberkati. Ya, saudara. Tuhan mau supaya baik keadaanmu. Ya. Dan di sini semuanya mau baik keadaannya. Amin, saudara. Amin, saudara. Mau dompetnya tebal, saudara. Ya. Saudara jangan anti gitu ya. Wah, ini mah iming-iming. Enggak, saudara. Waktu saudara bilang, ini iming-iming, ya iming-iming. Tapi saudara, saya percaya Tuhan akan berkati saya, dompet saya pasti tebal gitu ya. Dompet saya mana ya? Di tas. Pokoknya dompet saya nggak ada gitu ya. Ya, dompet saya pasti tebal. Saudara, engkau anaknya, amin, saudara. Engkau anaknya kok, ya pasti diberkati gitu, ya. Ya. Natania tuh kalau saya nggak melihat dompetnya sih, tapi yang saya tahu GoPay-nya selalu diisi tuh sama Google gitu ya, saudara. Ya. Jadi pasti ada aja gitu, ya. Jadi saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan tuh sedang lihat kita, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara mesti ngerti bahwa Tuhan mau supaya baik keadaan. Ya. Oke, saudara. Jadi setiap hari bangun tidur, saudara katakan terus, keadaan saya baik hari ini. Amin, saudara. Keadaan saya baik hari ini. Keadaan saya baik hari ini. Ya. Kalau saudara merasa hari ini keadaan saudara nggak baik, itu mungkin hanya perasaan saudara gitu. Ya. Mungkin Tuhan sedang melakukan hal yang baik, tapi kita tuh kayaknya nggak enak gitu, saudara. Ya. Kayak saya ini, saudara, ya. Saya udah sakit ya. Saya naik mobil. Taruh di ujung sana nih ada tukang gorengan. Wah, enak nih gorengannya gitu ya. Pas saya sampai situ nggak ada. Nggak ada tukang gorengannya. Ya. Waduh, jadi galau. Nggak terlalu galau kali gitu. Jadi nggak ada ya. Maksudnya gini, saudara, saya nggak suka nggak ada tukang gorengan itu, tapi Tuhan tahu yang baik. Tuhan tahu yang baik, saudara. Nah, kamu maksud saya, saudara? Ya, mungkin saudara ngalamin hal yang gak enak, tapi Tuhan tahu yang baik. Oh, itu yang baik, ya. Nggak dilewatkan lah tukang gorengan itu, nggak ada. Itu yang baik, gitu, ya. Nah, saudara, ya, saudara. Tapi saya langsung lihat, oh iya, ternyata ya Tuhan pasti nggak mau saya makan gorengan itu, gitu, ya. Jadi saudara-saudara Yesus, jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, kita mesti ngerti bahwa Tuhan mau supaya baik keadaanmu. Amin, saudara. Amen. Jadi Tuhan itu baik banget, ya, saudara. Jadi tetap bersukacita, tetap semangat, ya, melewati tahun ini,
Ya, menutup tahun ini lalu masuk tahun 2023 ya saudara. Tadi Voice of Pentecost mengatakan wah ini begini ini begitu saudara. Ya saudara, krisis akan bangsa Indonesia akan masuk dalam masa krisis tahun 2023 saudara ya. Saudara, kita ya udah nggak apa-apa deh krisis, yang penting ada Kristus bukan Kristian. Ya, krisis nggak apa-apa, yang penting ada Kristus. Amin saudara. Dan yang penting hati kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, mau sekrisis apapun saudara pasti baik keadaanmu. Amin saudara. Kalau kita lakukan firman Tuhan ini saudara. Ya, jadi saudara Tuhan Yesus yuk mulai nih kita belajar nih sebulan ini, seminggu ini saudara ya. Wah, saya harus takut akan Tuhan ya. Saya harus hidup menurut jalannya Tuhan ya. Saya harus beribadah pada Tuhan dengan segenap hati, berpegang pada firman Tuhan. Latihan saudara, latihan ya. Latihan dirimu beribadah. Kenapa dikatakan gitu saudara ya. Jadi latihan saudara. Saudara akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita semua supaya baik keadaanmu. Amin saudara. Amin saudara ya. Kita nyanyikan satu pujian. Mana? Ya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Amin saudara. Amin saudara. Yuk kita boleh bangkit berdiri ya saudara. Imani lagu ini, imani firman Tuhan. Tuhan mau engkau baik keadaannya. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari siang berkati aku diberkati. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari. Pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Belum orang-orang yang diberkati. Jadi harus sungguh-sungguh supaya itu tahu bahwa ini orang yang diberkati. Ini jangan main-main sama ini orang nih gitu. Ya. Jadi sungguh-sungguh aku diberkati. Berkati Sepanjang hidupku. sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari. Pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari. Pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari. Pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya, pujian buat Tuhan Yesus. Tundukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu isi hatimu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mau supaya baik keadaan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah yang baik ya Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Engkau mau supaya baik keadaan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan dari hari-hari ini ya Tuhan, kami boleh melekatkan hati kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami hidup takut akan Engkau Tuhan. Kami hidup menurut kerajaan yang ditunjukkan kepada kami ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, beribadah dengan Tuhan segenap hati ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau perintahkan itu supaya baik keadaan kami ya Tuhan, supaya baik keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, hamba berdoa Tuhan, jemaat di Mampang Perapatan ini ya Tuhan Yesus, semuanya akan baik keadaannya ya Tuhan. Semua akan menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengikuti jalan-jalannya Tuhan, menuruti segala jalannya Tuhan Yesus, dan hidup
dengan segenap hatinya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan jemaat Bima memperapatkan Tuhan akan baik keadaannya ya Tuhan, akan baik keadaannya Tuhan, akan baik keadaannya ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Berhati sepanjang hidupku diberkati, bangun pagi hari siang berganti malam aku dengan iman kita mengatakan sama-sama berkati sepanjang hidupku diberkati, bangun pagi hari siang berganti malam aku berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita percaya kita akan menjadi pribadi yang menjadi apa yang Tuhan mau. Amin. Di besoknya kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu sepekan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini, hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, worship leader, singer dan pemusik, pendoa syafaat, multimedia dan sound system, guru sekolah minggu, guru GC. Tuhan Yesus memberkati. Ya, diingatkan untuk ibadah Natal dari GBI Mampang akan diadakan di hari Minggu 18 Desember seperti biasa di jam 10 sampai jam 12. Untuk kegiatan rangkaian acaranya ada beberapa Bapak Ibu. Itu ada kesaksian dari murid GC, dance flash mob dari Youth DM, gerak dan lagu country dari kaum wanita, liturgi bahasa daerah dari kaum pria, dan akan ada acara tukar kado serta pembagian souvenir kalender 2023. Untuk tema kita yaitu Joy to the Lord is Come. Ibadah ini akan disertai oleh penyalaan lilin Natal dan renungan Natal. Haleluya. Diingatkan untuk persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening GBI Mampang. Nomor rekeningnya terlampir Bapak Ibu, beserta persembahan diakonia dan persembahan misi dan penginjilan. Masing-masing punya nomor rekening masing-masing. Kalau Bapak Ibu belum ada, boleh di screenshot atau di foto. Dan mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada dan bangsa-bangsa. Itu di setiap hari Sabtu jam 14 sampai jam 15. Untuk meeting ID dan passcode-nya tertera dan akan di-share lagi di grup WhatsApp. Demikian di Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebelum mengakhiri ibadah kita akan mendengar persembahan. Oh, ada pengumuman tambahan? Diumuman terberduka cita ya untuk keluarga daripada Ibu Oma Joyce Magdala ya. Jadi hari ini dimakamkan di Tanah Kusir ya, jadi jam setengah dua ya. Jadi kalau mungkin ada yang memberikan uang duka, saudara boleh titip nanti Om Bugem, kita mau kesana juga gitu ya. Jadi Oma Joyce kemarin kalau salah ya meninggal ya. Jadi seperti itu, sudah duluan nih itu saudara ya, tinggal sudah duluan ke rumah Tuhan ya. Tinggal kita nggak tahu kapan nyusulnya saudara ya. Pasti nyusul saudara, amin saudara. Ya, jangan lama-lama, jangan mau di sini terus saudara ya, maunya di sorga gitu ya. Oke, saya rasa itu aja. Tuhan berkati. Haleluya. Waktunya kita memberi Bapak Ibu. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Boleh untuk amplop persembahannya sama-sama diangkat. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saatnya kami akan memberi Tuhan sebagian dari apa yang Tuhan beri untuk kami. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami beri ini Tuhan jadi perpanjangan pelebaran tangan Tuhan di dunia ini Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan saat kami memberi dengan sukacita, kami memberi yang terbaik, Tuhan akan limpahkan berkat yang terbaik. Bahkan setiap yang kami beri Tuhan dilipat gandakan Tuhan 30 bahkan 100 kali lipat ya Bapa. Dan kemuliaan hanya bagi nama
dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Yesus. Kiranya
Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Setiap kami yang hadir hari ini Tuhan, kami yang datang Tuhan, kami yang menerima setiap lawatan Tuhan, bahkan kami yang menerima firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan tabur Tuhan hari ini, biarlah Tuhan bisa tumbuh di dalam hati kami Tuhan, bisa kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terutama Tuhan di akhir-akhir zaman ini Tuhan, biar kami punya telinga yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, biar kami punya pikiran Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan setiap aktivitas, setiap pekerjaan kami Tuhan, biarlah semua Tuhan jadi apa yang Tuhan mau Tuhan tambahkan bagi kami Tuhan, bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, dimulai dari anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati setiap pertumbuhan perkembangan mereka Tuhan, dalam setiap pembelajaran studi mereka Tuhan. Kami percaya mereka adalah anak-anak yang dimenangkan Tuhan, anak-anak cinta Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah tambahkan Tuhan kepintaran untuk anak-anak ini Tuhan. Bahkan Tuhan akan berbuat lebih banyak lagi Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi GC Tuhan. Kami berdoa, kami mengangkat suara kami Tuhan. Kami memberkati anak-anak GC Tuhan, di mana anak-anak ini Tuhan bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang cinta akan Engkau, cinta mati-matian akan Engkau ya Bapa, dan tidak kompromi terhadap dosa Tuhan, dan akan bergerak Tuhan untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa Tuhan. Berkati mereka dalam sekolah mereka, berkati mereka dalam studi mereka Tuhan, biar mereka jadi anak Tuhan, anak yang mau dengar-dengaran akan Engkau. Bahkan kami berkati Tuhan setiap youth DM Tuhan, biar Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, lawatan Allah Tuhan tercurah ke setiap kehidupan mereka Tuhan. Makin banyak Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang berbalik Tuhan lewat kehidupan anak UDM Tuhan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan, dan kami berdoa untuk generasi-generasi Yeremia Tuhan, khususnya untuk UDM ini Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan Tuhan tercurah, khususnya untuk gereja GBI Mampang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan untuk setiap orang tua Tuhan, baik kaum Bapak kaum Ibu Tuhan. Engkau berkati Bapak, hikmat dan marifat daripada Engkau tambahkan setiap untuk orang tua Tuhan. Bahkan berkati setiap pekerjaan Tuhan, berkati setiap usaha Tuhan, apapun pekerjaan dan usaha dari setiap orang tua Engkau perbuat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seminggu sepekan Tuhan kami serahkan dalam tangan perlindungan-Mu ya Bapa. Engkau berkarya atas setiap kami, Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tidak ada yang luput dari pandangan-Mu ya Bapa. Engkau mendekati kami Tuhan. Maka Tuhan Yesus, sebelum kami pulang ke rumah masing-masing Tuhan, kami rindu Tuhan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari setiap jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus, jemaat yang takut akan Tuhan, setiap jemaat yang akan baik keadaannya, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menundukkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam penting Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus tetap tubuh kita dari lawan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan